Saya Sony Lisman. Nah, saya hari ini ada di Hotel Oria. Nah, sebelah saya ada Chef Tio. Nah, ibu-ibu di rumah. Nah, kita hari ini akan coba mempraktekkan menu buka puasa ya, Chef ya. Nah, jadi kita coba bikin panduan nih, Chef, supaya ibu-ibu menu apa sih yang cocok buat buka puasa. Ini salah satu menu ya, Bu. Nanti kita coba ya, kita bisa bikin menu lagi. Ada beberapa gitu. Chef, hari ini kita buat ibu-ibu yang di rumah mau masak apa nih? Supaya ibu-ibu punya panduan nih cara bikin apa. Oke, Mas Sony, sore ini kita akan buat makanan yang simple, yang bisa banget lah dipakai untuk orang berbuka puasa. Semacam cemilan tapi boleh juga dijadikan lauk. Sore hari ini kita akan membahas tentang ayam goreng pandan. Untuk membuat ayam goreng pandan, kira-kira bahan-bahan apa yang Chef perlukan supaya ibu tahu nih apa sih yang diperlukan untuk buat ayam goreng pandan? Coba Chef kita tunjukin pemirsa nih. Ibu-ibu perhatiin ya, bahan apa yang disiapkan. Ayam goreng pandan sesuai namanya, bahan utamanya adalah ayam ya. Di sini kita menggunakan ayam paha filet yang pakai kulit. Jadi rasanya itu nanti akan lebih juicy, lebih lembab dan enak dimakan. Selain ayam, bahan utamanya adalah ayam. Kita juga memakai daun ketumbar, kemudian garam lada untuk bumbu seasoning rasa. Kemudian kita pakai bawang putih, kita pakai saus tiram, minyak wijen, dan nanti untuk cocolannya kita pakai saus Bangkok. Nah, ibu-ibu itu tadi sudah ditunjukkan bahan-bahannya. Nah, sekarang saya bersama Chef Tio akan coba langsung praktekin ya, Chef ya. Baik, kita mulai sekarang. Coba Chef, biar ibu tolong perhatikan ya. Nanti cara masaknya bagaimana, bagaimana biar Chef Tio yang praktekkan. Silakan Chef. Siap, terima kasih Mas Sony. Baik ibu-ibu sekalian, untuk menu kali ini yang kita tampilkan, kita pertama-tama olah ayamnya dulu. Kita olah ayamnya. Di sini saya menggunakan ayam paha filet dengan kulit. Tapi kalau misalnya ibu-ibu di rumah sekalian mau menggantinya dengan bahan yang lain, bisa juga dipakai. Misalnya mau menggantikan dengan ikan atau mau menggantikan dengan udang atau dengan seafood, bisa banget Mas Sony. Saya mulai Mas Sony ya. Ini pasti tanpa tulang ya? Ini tanpa tulang. Kita menggunakan ayam tanpa tulang karena memang lebih praktis. Orang pada saat mau buka puasa itu selalu pengen yang cepat gitu Mas ya. Baik itu prosesnya maupun waktu makannya gitu. Saya mulai Mas ya. Baik. Ini ayam pertama kita potong. Kita potong sesuai selera saja ibu-ibu. Tapi di sini saya akan memotong sebesar ini, sebesar kotak ini. Kotak ini, nah itu satu ekor ayam berarti sudah. Ini seperempat ekor ayam karena kita menggunakan paha ayam utuh yang kita filet, kemudian tulang yang kita buang. Nah jadinya seperti tadi. Yang sudah dipotong ini kita sisihkan dulu. Nah di sini kita akan membumbui ayam ini dengan bumbu aromatik. Kita menggunakan dua macam bumbu aromatik di sini, yaitu bawang putih dan daun ketumbar. Saya mulai dengan bawang putihnya. Bawang putih di sini kita cincang. Cincang aja ya, sampai halus ya? Cincang aja. Lebih kasar sih lebih baik karena dia aromanya keluar ya, langsung keluar terus langsung kena di ayamnya. Untuk seperapat ayam tadi itu kira-kira butuh berapa siung ya? Siung berapa bawang putih? Ya, paling kalau untuk seperapat itu, kalau untuk standarnya kita pakai 3 siung bawang putih. Ya, tapi kalau misalnya ada yang lebih suka yang lebih beraroma, lebih berbumbu lagi, bisa dipakai. Nah, kemudian ini untuk daun ketumbarnya, orang bisa bilang juga ini adalah daun yansui, atau juga orang bisa bilang ini adalah coriander leaf, atau juga bisa disebut dengan cilantro. Istilahnya banyak Mas, tapi kita lebih mengenal sebagai daun ketumbar. Oke, terkenalnya daun ketumbar lah di ibu-ibu ya. Ini juga kita cincangnya nggak usah terlalu halus banget. Biar dia lebih bertekstur nanti hasilnya Mas ya. Ya, nah ini saya tambahin lagi sedikit lagi saya tambah. Simple kok ini, simple banget, gampang dan cepat cara preparationnya. Sangat simple dan sangat mudah. Ini bahan-bahan yang sudah dicincang kita masukkan ke dalam ayamnya ya.
setelah itu apa? Setelah itu kita tambahkan perasa untuk ayam tersebut. Satu, kita mulai dengan saus tiram. Kita kasih 1, 2, 3. Oke. 3 cukup. Kemudian aromatis yang lain adalah minyak wijen. Minyak wijen ini bisa dipakai serbaguna. Antara lain fungsinya untuk menghilangkan bau amis, untuk menambah rasa juga gitu. Jadi kita pakai di resep ini. Untuk menguatkan rasa lah kira-kira. Betul. Kalau minyak wijennya berapa sendok? Minyak wijen 2 sendok saja cukup, Mas. 2 sendok saja cukup. Nah, ini kemudian kalau dirasa masih kurang asin, boleh ditambahkan dengan garam atau penyedap. Di sini kita nggak pakai penyedap MSG ya, Mas ya, karena kita kan juga mulai istilahnya hidup sehat, mengurangi segala macam yang berbau penyedap buatan. Jadi kita menggunakan murni dari rasa ayam itu sendiri. Artinya tanpa Betul. MSG ini udah sedep lah Betul, kira-kira. tapi kalau memang yang di rumah, ibu-ibu sekalian memang sudah terbiasa masak menggunakan MSG, kita kan orang Indonesia ya, monggo silahkan saja dipraktek. Untuk ladanya, Ini kita lada. cukupnya saja. Ada supaya ada Ya, Beres-beres garam panasnya. dan lada adalah paduan bumbu utama. Jadi ada rasa panas, pedas, dan rasa gurihnya bersama. lada sama garam temen akrab. Betul, sama kayak kita, Mas. Pasti. Saya aduk, Mas ya. Saya Oke. aduk untuk ayam ini, ayam yang sudah dipotong-potong tadi, kita aduk dengan bumbu-bumbu aromatis. Dan ini, Mas, kalau memang sudah dirasa aduk rata, sudah dirasa pas rasanya, asinnya, gurihnya, dan sebagainya, kita diamkan selama kurang lebih 15 menit, disimpan dalam lemari es. Oke, jadi ibu ingat ya, setelah ini dicampur, dipotong-potong, dicampur bumbu, lalu disimpan ke dalam lemari es. Lemari es atau freezer? Lemari es saja, karena kita kan mau ada proses berikutnya, Mas Uni. Oke. Kita mau ada proses berikutnya. Berapa lama kira-kira? Kurang lebih 15 menit sudah cukup. Nah, Mas Uni, ini saya bawa yang sudah dimarinasi selama 15 menit nih. Nah, inilah hasilnya ibu-ibu sekalian. Ya, ibu-ibu ini setelah tadi dibumbui, dikasih bumbu, terus disimpan di dalam kulkas. Nah sekarang ini Chef Tio akan coba memperkenalkan dibungkus daun pandan. Betul. Oke, silakan coba Oke, Chef, baik. seperti apa? Terima kasih Mas Doni. Nah, sekarang kita praktekkan bagaimana memasukkan ayam ini ke dalam daun pandan. Oke, saya siapkan sendok dulu. Nah, caranya seperti ini Mas Doni. Daun pandan kita lipat, nah seperti ini. Kemudian ini dimasukkan ke dalam, pelan-pelan aja, santai. Nah, ayamnya kita masukin ya. Untuk ayam sesuai selera aja. Ketika kita mau masukin banyak boleh, kita masukin dikit boleh. Tuh. Ini namanya ayam goreng pandan. Kalau pakai daun pisang, ayam goreng pisang. Nggak bisa dong Mas ini. Kan daun pisang nggak ngasih aroma untuk sampai ke dalam. Dia memang kasih aroma, tapi untuk biasanya barang-barang yang kayak nasi putih akan menjadi lebih sedap gitu. Jadi maksud saya ibu-ibu, makanya dibikin nama ayam goreng pandan karena aroma pandan ini keluarnya dari daun pandan. Pandan. Maksudnya gitu saya. Betul. Mas Doni. Ini kemudian dimasukkan ke dalam sini ya. Ini dibungkus lah pokoknya ya. Bungkus ya, kita bungkus judulnya. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dikunci aja. Ya pokoknya efeknya menimbulkan aroma pandan lah ya. Pandan itu nanti akan menembus daging ayamnya dan bikin makin sedap lagi. Oke, satu bungkus sudah jadi. Ibu tolong perhatikan ya cara bungkusnya ya. Nah, satu lagi Mas Doni ya. Saya kasih tahu satu lagi seperti ini. Masuk ke sini, ayamnya kita masukkan. Pokoknya sesuai lah, mau isi berapa aja ya. Betul, sesuai. Mau masukin sedikit, mau masukin banyak, nggak masalah. Yang penting daun pandannya bisa buat bungkus ya. Betul, yang penting muat di daun pandannya. Setelah ini kita masukkan, sip. Kita masukin ke sini. Memang perlu skill sih, Mas Doni ya. Perlu skill ya. Perlu kebiasaan untuk melakukan ini. Nah, tapi gini simpel sekali kok, ibu-ibu juga bisa, pasti bisa.
itu kita masukkan satu lagi, tinggal tarik. Set. Nah, jadi ini. Ya pokoknya kebungkus rapi lah Bungkus sama ya. daun pandan Oke. supaya ibu tahu ya. Ini jadi nanti ketika ini kan ada proses selanjutnya ya. Betul, masih ada Nah. proses lagi setelah ini. Ini contoh dua lah. Betul. Ibu-ibu kita sudah siapkan ya, sudah siapkan sebenarnya yang Ya, kita sudah siapkan kita yang sudah bungkus. kita bungkus. Nah, ini kita tunjukkan ya kepada ibu-ibu. Nah, Ibu ya. supaya nanti ibu nggak salah nih ketika menyiapkan menu buka puasa ya, Betul, Chef ya. Menu ini sebenarnya bisa disiapkan beberapa saat atau bahkan semalam sebelum waktunya dikonsumsi. Misalnya untuk buka puasa besok kita bisa siapin kok malamnya. Kita tinggal simpen di lemari es. Besok ketika akan disajikan baru kita panaskan, kita goreng. Sekarang ibu tolong perhatikan, ini masih ada tahapan ya, Chef? Masih ada tahapan lagi. Nah, setelah dibungkus daun pandan rapi seperti ini, ibu perhatikan, apalagi sih Pak Chef yang harus dilakukan untuk Karena membuat memang ayamnya masih mentah, supaya daun pandan itu wanginya meresap ke dalam ayam, kita kukus dulu ya. Nah, kita kukus. Tips untuk mengukus yang benar adalah airnya harus mendidih dulu ya ibu ya. Airnya harus mendidih dulu, baru kemudian bahan yang akan kita masak, kita kukus, kita masukkan. Oke. Chef, ini kayaknya emang udah ngegolak keluar Ya, waktunya. sudah, Coba langsung mungkin ya. setelah tadi dibungkus, Ya. langsung dikukus. Langsung dikukus. Saya buka maksudnya ya. Pelan-pelan, iya. Oke. Nah, ini kita masukkan ke dalam kukusan ya. Ayam yang sudah dibungkus daun pandan tadi kita masukkan ke dalam kukusan. Pasti pertanyaan ibu-ibu yang pasti. Itu Chef berapa lama harus dikukus? Ayam itu karakternya adalah mudah, cepat sekali masak dan waktu pemasakannya nggak lama kok. Ini berkisar antara 10 sampai 15 menit saja. Yang penting satu tips yang saya tadi kasih, airnya harus mendidih. Oke. Jadi ibu di rumah ketika mau mengukus, jadi ibu ketika ini proses tadi bungkus, ini sudah mulai panas aja dulu Sudah ya. panas ya. Jadi ketika ini selesai, airnya sudah ngegolak, Betul. langsung Lalu kita masukkan dimasukkan, bahannya. dikukus. Kita tutup maksudnya ya. Iya. Ini pengukusan ini sebenarnya kan untuk proses tadi ya. Ya, ini adalah proses pemasakan pertama, yaitu untuk membuat si bumbu-bumbu aromatik itu meresap ke dalam ayam, terutama bumbu dari bawang putih, minyak wijen, sama dari daun pandan itu sendiri. Ibu-ibu tadi sudah ditunjukkan sama Chef Tio, ayam yang dibungkus sama pandan dikukus. Betul, Begitu? betul, betul. Tahapan selanjutnya apa nih? Oke, setelah kita melewati masa pengukusan, kita buka dong kukusannya. Ya. Oke. Ini kita buka. Nih ibu perhatikan ya, ini memang benar-benar dikukus. Oh. Wanginya luar biasa langsung ya. Nah, ibu-ibu nih kita lihat nih. Saya ada di sini, nah, memang pandan sekali ya. Memang asli pandan ya. Ini banyak belajar, jadi ini pandan sekali. Betul, pandan sekali. Nah, kita angkat dulu ya. Oke. Setelah kira-kira kita kukus selama 10 sampai 15 menit, kita pastikan ayamnya sudah matang dulu ya. Lalu kita angkat dan kita siap menuju proses selanjutnya. Nah, ini suhunya apakah ada suhu? Apakah harus digolak? Apakah Sudah panaskan beberapa saat yang lalu ya, Mas ya. Untuk menggoreng ayam pandan ini nggak perlu suhu yang terlalu tinggi karena kenapa? Ini sudah melalui proses pemasakan lewat kukus tadi. Berarti dalamnya sudah matang. Proses penggorengan ini adalah untuk memanaskan kembali sesaat sebelum dikonsumsi. Makanya tadi saya bilang bahwa ini bisa di-prepare lebih dulu nih Mas. Jadi praktis buat ibu-ibu yang mau nyiapin buat buka puasa keluarganya. tahu nggak kenapa nggak boleh panas sekali? Kenapa Pak? Dicari panas. Waduh, betul sekali. Berkaitan dengan itu tuh. Oh iya. Oke. Jadi ibu tolong perhatikan setelah pastikan ya ini kandungan air yang dalam daun ini sudah oke, sudah tiris, langsung Kita mulai. Saya mulai Mas Suni ya. Oke, boleh mundur sedikit Mas Suni, takut ada kecipratan minyak ya. Oke, kita pakai goreng lagi. Nah, tenang Mas, masih jauh, tenang. Nah, ini digoreng itu ibu kalau perhatikan nanti kita coba tanya Chef. Ini ketika digoreng sampai daun pandannya mengering
Sebaiknya begitu, karena ketika kita menggoreng berarti kita sekali lagi mengantarkan si aroma pandan itu untuk menembus ke isinya, yaitu ayam di sini ya. Oke, kita gorengnya juga nggak usah lama-lama. Tapi dipastikan matang ya Bu ya, jangan setengah matang ya. Masih sudah matang karena sudah melewati proses pengukusan tadi Mas Sony. Jadi ini adalah fungsinya untuk kembali memanaskan saja sesaat sebelum dikonsumsi. Ini sih paksa gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau sudah matang, kita angkat Mas Sony ya. Kita angkat. Ibu diangkat, setelah digoreng dipastikan matang dan kembali ditiriskan minyaknya ya. Ditiriskan kembali minyaknya, sebab minyak itu kan memang sebagai untuk sarana pemasakan. Dia sebaiknya dikonsumsi seminimal mungkin karena berhubungan dengan kesehatan kan. Betul, dan ini pastikan ibu-ibu nih ketika menuliskan nih, soalnya jangan sampai nanti ajan maghrib ini belum matang. Betul. Nah, sekarang kita angkat, kita tiriskan dulu ya. Selanjutnya bagaimana Chef? Oke. Setelah dikukus, digoreng, sekarang diapain nih? Baik, sekarang setelah matang ya kita susun dalam piring saji, namanya di plating nih. Nah, kita letakkan begini, lalu kita garnish biar cantik dia Mas, biar cantik ya. Nah, Supaya seleranya ya nambah. betul, supaya menambah selera makan juga kita garnish dengan daun ketumbar nih yang tadi boleh dimakan juga kok langsung. Nih ibu-ibu, walaupun ini buat masak di rumah, buat keluarganya, ini kalau di plating jadi cantik. Betul, karena lebih bagus kalau kondisi makanannya itu tertata rapi. Ini loh Mas. Coba Chef seperti apa hasilnya. Nih ibu coba lihat hasilnya ya. Setelah dikukus, digoreng, nah ini hasilnya. Keren Chef. Boleh saya icip Chef? Silakan. Ya. Panas. Lumayan, baru diangkat. Coba bukan Chef? Saya pegang, Oke. Mas Sony yang cobain. Panas, ingat. Isinya sedikit Chef. Ini berarti saya bisa nambah 2-3 nih. Oh silakan Mas Sony. Panas. Gimana rasanya? Memang bukan aja. Betul, aroma pandan ya. Aroma pandan, bawang putih sama minyak wijennya. Jadi ibu, ini apa meresap sekali bumbunya. Ya, karena proses pemasakan kita tadi yang menggunakan bumbu-bumbu aromatik, kemudian kita blend, dicampur dengan cara sistem dimasak dengan dikukus, dia pasti akan meresap sampai ke dalam. Oke, jadi ibu ini kita di akhir acara, jadi ibu ini bisa kita lihat ya. Kita kasih apa nama judulnya? Ayam goreng pandan. Jadi ibu nanti bisa praktekkan di rumah, ya kan? Nanti kita kasih keterangan di dalam layar kita ya. Jadi ibu bahan apa yang dibutuhkan, bagaimana prosesnya nanti yang saya nikmati hari ini ayam goreng pandan. Keren Chef. Terima kasih. Oke, kalau gitu ibu sampai jumpa di menu berikutnya. Keren.